Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbi zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma innaka antal ghafurur rahim faghfir lana dhunubana ya rahmanu ya rahim. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits bi rahmatika nastaghitsu. Allahumma innaka antal aziz antal ghafur la ilaha illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma antas syafi washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma antas syafi washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala minasyirki an-nadharu li ghairillahi ta'ala. Termasuk perbuatan syirik orang yang bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nadar ma'asyiral muslimin adalah ilzamu syai'i ma yakunu nadaban wa la yakunu wajiban. Mewajibkan sesuatu atas diri dia yang mana perbuatan itu adalah nadab, bukan wajib. Tetapi ketika dia mengatakan nadar, maka perbuatan itu jadi wajib. Orang yang bernadar wajib untuk memenuhinya, mengerjakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang memenuhi nadar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang tadi, surat Al-Insan ayat 7, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apa yang kau nafkahkan atau kau nadarkan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nadar ini ada kaitannya dengan adzabah li ghairillah. An-nadar li ghairillah, bernadar ada kaitannya dengan adzabah, menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya termasuk perbuatan syirik menyembelih kepada selain Allah, juga bernadar. Seperti contohnya orang mengatakan, apabila anakku lulus maka saya akan bernadar pergi ke Masjid Kubah Mas. Apabila anakku lulus, apabila anakku sembuh, maka saya akan bernadar untuk menziarahi kuburan Wali Songo. Apabila anakku lulus atau sembuh atau apa saja yang menjadikan kebahagiaan bagi diri dia, maka saya akan melakukan ziarah kepada makam keramat ini dan itu. Ini semua adalah nadar. Nadar ini hukumnya wajib untuk dipenuhi apabila nadar itu la yahtamilul maksiyah. Nadar itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nadar itu adalah mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk dipenuhinya. Hal itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah.
ketika dia bernazar untuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia lakukan atau jangan dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama tentang kata-kata man nazara an yuti Allah. Jadi hadis yang sahih dengan lafaz man nazara an yuti Allah. Adapun ada hadis-hadis yang lainnya, tapi hadis yang sahih lafaz pertamanya mengandung makna barang siapa yang bernazar untuk dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Kalau dia bernazar untuk perbuatan-perbuatan yang manusia tidak mampu, bagaimana hukum? Seumpama saya bernazar kalau anak saya lulus, saya mau main parasut dari puncak. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Nah, hal yang demikian bagaimana? Maka ini yarji ila halihi. Yarji ila halihi. Kembali pada kondisi dia. Dia bisa enggak terjun parasut? Apa dia termasuk orang yang takut ketinggian seperti saya? Ya kan? Saya berani terjun dari parasut, tapi saya harus tutup mata saya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini itu tidak boleh untuk mentaatinya karena dharar kepada diri dia. Atau seumpama orang bernazar, saya akan terjun dari tebing, ya, apa yang model Flying Fox seperti itu, dia akan terjun dari atas, padahal dia tidak pernah orang yang bermain di situ. Nah, diperkirakan kalau dia bermain di situ, dia akan sakit atau dia akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak boleh orang untuk melakukannya. Ini yang dimaksudkan, yakni nazarnya mubah, tapi dia tidak bisa. Seperti contoh, seorang bernazar kalau anak saya sembuh, saya akan umrah, sementara dia tidak punya uang untuk umrah. Nah, ini tidak boleh untuk dilaksanakannya, ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ada orang bernazar, kalau istri saya sembuh, saya akan gigit dinding. Dinding digigit. Ini bagaimana? Ini tidak boleh untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena gigit dinding akan berakibat giginya patah. Ini gigit dinding. Ini kejadian. Syekh saya bercerita, ada istri tetangganya itu yang gigitin dinding. Ketika ditanya, kenapa kau gigitin dinding? Nadar. Akhirnya apa? Dikatakan la yuti'hu, maka jangan ditaati. Ma'asyiral muslimin, an-nadar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu la yati illa minal bakhil. An-nadar itu la yaquluhu illa al-bakhil. Nadar ini tidak pernah keluar dari ucapan orang-orang kecuali orang-orang yang bakhil. Kalau seandainya seorang bernadar, kalau seandainya saya lulus ujian saya akan bersedekah, tidak perlu dia mengucapkan nadar. Tidak perlu dia mengucapkan nadar. Lakukan saja sedekah itu. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika orang mau bisa bersedekah dengan sedekah berapapun, dia sedekah 50 rupiah, dia sedekah 100 rupiah, dia sedekah 500 rupiah, maka sedekahlah. Jadi tidak mesti harus bernadar. Karena bernadar ini konsekuensinya adalah berat. Atau dia bernadar, saya mau haji kalau anak saya hafal Quran. Nah, ini gimana ini? Fal yuti'hu, ini ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fal yuti'hu. Karena menghafal Quran ini bagus gitu. Jadi dia motivasi untuk diri dia, untuk anaknya supaya hafal Al-Quran. Nah, insyaallah kita sedang merencanakan ini untuk mengadakan training kita dengan Buldapi. Kita sedang menyiapkan model halaqah tahfidzul Quran yang kita samaratakan
standarnya seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti pelatihannya ada. Bahkan pelatihannya mungkin perlu investasi. Kemarin dibuka di Purwokerto itu yang hadir 1.000 orang. Jadi ini kalau Antum mendirikan halaqah Quran itu ada standarnya. Bagaimana cara bikin halaqah, bagaimana perharinya berapa setorannya. Antum mau target berapa, target 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini akan kita standarkan. Mudah-mudahan ini segera berhasil. Ya, kita punya lembaga namanya Puldapi. Ya, Puldapi itu adalah perkumpulan lembaga dakwah dan pesantren seluruh Indonesia. Perkumpulan lembaga dakwah. Anggotanya saat ini 99. Asmaullah Husna. Kita tidak memiliki anggota lain. Sampai 99 anggota ini nanti bisa kita cover semua. Tapi tidak menutup kemungkinan dari 99 lembaga dan pesantren ini memiliki anggota lain, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk sekarang ditutup dulu. Karena program kita besar sekali. Puldapi ini memiliki program yang besar sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Jadi adalah menyatukan kekuatan dakwah di seluruh Indonesia. Nah, masuk dalam anggota Puldapi juga kumpulan pelajar Indonesia yang ada di Amerika dan beberapa kumpulan-kumpulan yang lainnya bergabung dalam wadah yang namanya Puldapi. Puldapi ini sudah dilaunchingkan dan diresmikan oleh Duta Besar Saudi Arabia. Kemudian juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu payung hukum kita berdakwah di Nusantara ini atau di negeri yang kita cintai. Dan gerakan-gerakan Puldapi ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, termasuk hal-hal yang akan kita lahirkan ke depan. Dan saat ini konsentrasinya hanya di pendidikan dan dakwah saja, tidak yang lain. Kalau ada konsentrasi yang lain, kita tidak menangani. Jadi dakwah pendidikan. Kemudian kembali kepada nazar itu sendiri. Nazar adalah ibadah yang wajib dipenuhi apabila nazar itu tidak mengandung syirik. Tapi ketika nazar itu mengandung syirik, maka tidak boleh untuk dipenuhinya. Kemudian bab yang berikutnya, Khonifuddin, termasuk syirik, minasyirki al-isti'adah ila ghairillah. Termasuk perbuatan syirik, orang meminta perlindungan kepada selain Allah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin di Indonesia ini, yakni menggampangkan orang itu bermuamalah dengan jin. Anda pernah berangkat kepada antum, dari sekian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa dihitung dengan jari ulama-ulama yang membolehkan berta'awun dengan jin. Termasuk dalamnya Imam Ghazali, masih membolehkan Imam Ghazali. Maka siapapun orang yang merujuk kepada pendapatnya Imam Ghazali, tidak heran mereka memelihara jin. Ya. Dan Indonesia ini penggemar Imam Ghazali banyak sekali. Oleh karenanya antum lihat di pesantren-pesantren tradisional itu banyak mereka ini yang masih memelihara jin. Ya, beristi'adzah dengan jin, bahkan berkawan, berpartner dengan jin itu biasa. Bahkan ada ritual-ritual khusus yang mereka sediakan. Ritual-ritual itu, nah sebetulnya inilah yang dinamakan kesyirikan yang ada di dalam muamalah dengan jin. Yani ketika orang kehilangan duit, maka baca surat Al-Mulk 50 kali, kemudian ngambil telur, dan telurnya dimasukkan ke dalam air, itu kelihatan yang nyuri. Ini sebetulnya bentuk taatnya manusia kepada jin. Membaca surat Al-Mulk baik, tapi ketika ada ketentuan 50 kali dan ketentuan mesti malah menaruh
telur ini namanya ta'atu al-ins lil jin, taatnya manusia kepada jin. Nah ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana istamta'na ba'duna bi ba'din fabalagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum. Ya Allah, dulu kami saling memberikan faedah manfaat antara jin dan manusia. Sekarang sudah waktunya, manusia itu sudah selesai. Ya. Allah katakan apa? An-naru mathwaakum, nar tempat kalian. Minta perlindungan kepada selain Allah, dan di sini dicontohkan oleh pengarang buku ini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah kepada jin. Surat Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian manusia ya'udun yang meminta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin dan menjadikan bangsa jin itu rahaqa, tambah takut, tambah kuat, dan manusia tambah takut. Syekhuna Syekh yang pernah mengajarkan kami, Abdullah ibn Gunaiman yang ngajar kitab Tauhid, ketika beliau mengajarkan kami di kelas, beliau mengatakan begini. Pada tahun 1998 saya duduk bersama beliau membaca kitab Tauhid dari Sahih Bukhari. Beliau mengatakan demikian, ya ikhwan, 5 tahun yang lalu kami berhasil menghancurkan pemunden-pemunden yang ada di pojokan-pojokan kota Madinah. Itu 5 tahun yang lalu. Jadi saya hitung mundur 98 kurangi 5. Nah, di situ Syekh mengatakan 5 tahun yang lalu kami sudah berhasil menghancurkan pemunden-pemunden yang konon masyarakat daerah situ itu meletakkan sesuatu untuk jin, ta'atul jin. Jadi ini masih ada pada waktu itu, menunjukkan bahasanya kesyirikan atau kesyirikan setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah dan dipegang oleh Mamlakah Arabia Saudiyah itu masih ada dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Ya mungkin ini salah satu hal yang terlewat saja. Ada beberapa hal yang terlewat, yang mungkin yang besar-besar sudah dipapas kesirikan-kesirikan itu, tapi mungkin ini yang terlewat. Ini menunjukkan bahwasanya fatrah 800 tahun sebelum kerajaan Saudi, 600 tahun sebelum kerajaan Saudi masuk ke sebelum Al-Saud, Muhammad ibn Saud masuk ke Mamlakah atau Jazirah Arabia, ini terjadi kesirikan-kesirikan yang luar biasa. Nah, kesirikan-kesirikan ini terjadi itu dikarenakan memang ada sebagian para ulama yang berpendapat masih boleh apabila kita meminta perlindungan kepada jin muslim. Ini jin muslim. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, tidak semua yang ada pada kami ini muslim. Tidak semua. Manusia, dan manusia tidak pernah tahu jin yang bermuamalah dengan dia jadi siapa, muslim atau non muslim, atau non muslim. Pernyataan al-jin, pernyataan dalam Al-Quran al-jin ayat 6 ini jelas bahwasanya bangsa jin itu terbagi 2, muslim wa ghairu muslim, ya imma Nasrani wa ya imma Yahudi, ya imma kafir atau musyrik. Ini bangsa jin. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki pendapat yang tegas, tidak boleh siapapun di antara kaum muslimin bermuamalah dengan jin karena dia tidak tahu jin yang bermuamalah dengan dia muslim atau kafir. Begitu pula tidak boleh seorang muslim mempercayai perkataan jin karena perkataan itu benar dari muslim atau tidak, itu tidak boleh dipercayai. Oleh sebab itu ketika ada orang di ruqyah, kemudian jin yang berbicara, dari mana? Dari Irak, ngomong bahasa Arab ya jin ini.
Atau dari mana? Dari Banten, ngomong bahasa Sunda. Ya, kemudian orang yang mendengarnya seolah-olah perkataan dia itu adalah benar. Itu tidak boleh seorang mempercayainya. Oleh sebab itu, tidak boleh orang istilahnya nanggap ya. Kalau orang Jawa itu karena nanggap. Jadi mengorek informasi dari orang yang diruqyah. Cukup orang yang diruqyah itu adalah orang yang mengeluarkan jin daripada tubuhnya. Jadi tidak boleh dia mempercayai kabar yang ada dari orang yang masru' ini, orang yang kesurupan ini. Oleh sebab itu, pertama kali buku Alamul Jin wa Syayatin yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Bali itu mendapatkan kritikan keras dari para ulama. Ketika Syekh Abdus Salam Bali menuliskan dialog antara peruqyah dengan orang yang diruqyahnya. Ini dikritik oleh para ulama karena kalamul jin la yusaddaq. Perkataan jin tidak dipercayai. Kemudian Syekh Abdus Salam Bali ini termasuk orang yang pakarnya di bidangnya, tapi alhamdulillah rabbil alamin beliau sudah meninggalkan ini semua lama. Kemudian dia beralih. Dia sekarang ini Syekh Abdus Salam Bali ini banyak konsentrasi di dakwah mengislamkan orang. Ya, hampir banyak sekali mungkin jamaah maju, ada yang mau masuk ya, yang belum datang. Hampir banyak sekali orang yang masuk Islam karena Syekh Abdus Salam Bali. Kemudian ini dalil yang pertama Al-Jin ayat 6. Kemudian hadis yang mengatakan tidak bolehnya manusia itu beristi'adzah, meminta tolong kepada jin. Nabi SAW memberikan kita satu doa dari riwayat hadis Muslim. Man nazala manzilan, siapa saja orang yang datang kepada satu tempat, satu rumah, maka dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan Al-Qur'an. Bikalimatillahi tammati ini dengan Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan apa yang dibikin oleh makhluk. Ya, kejahatan-kejahatan apa yang dibikin oleh makhluk. A'udzu billahi bikalimatillahi tammah. Kalimatillahi tammah ini artinya Al-Qur'an. Ya. Dan ini penafsiran Ibnu Katsir, kalimatillahi tammah itu Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Kalau seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, maka Nabi SAW tidak memperbolehkan untuk kita berlindung dengan makhluk. Kalau jin makhluk, tapi kalau Al-Quran adalah kalamullah. Makanya orang yang menghafalkan Al-Quran itu tidak pernah ada ruginya. Kemarin saya duduk bersama 30 orang dokter. Ya, ini ada satu dokter menceritakan tentang pengalaman dakwanya masing-masing. Saya terhenti dengan seorang dokter yang mengatakan dengan majelisnya itu menasihatkan kepada kita, titel dia sudah profesor. Kata beliau, jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu. Meskipun kita sudah sampai doktor, profesor, ustadz kursi, atau ustadz meja. Kata dia, wallahi demi Allah, di zaman saya ketika saya menuntut ilmu, itu tidak ada orang yang perhatian kepada Al-Quran seperti orang saat ini perhatian kepada Al-Quran. Sehingga ketika zaman saya, kata Syekh, orang membaca Al-Quran itu biasa saja, dia tidak peduli makhrajnya, tidak peduli, yang penting hafal saja. Tapi orang-orang zaman sekarang mempelajari Al-Quran itu sempurna sekali.
dia pelajari tajwidnya, dia pelajari makhrajnya, dia pelajari sanad riwayatnya. Sampai suatu ketika saya malu, ada anak muda usia di bawah saya 20 tahun atau 30 tahun, bacanya fasih sekali dan betul-betul makhraj hurufnya luar biasa. Nah, kemudian kata Syekh ini, jangan pernah kalian berhenti belajar. Ketika ilmu itu tidak ada sama antum, maka ambillah ilmu itu dari siapapun. Maka Syekh itu mendatangi pemuda tadi dan mengatakan, saya jadi guru. Loh Syekh, antum tidak mungkin jadi murid saya. Enggak, kamu guru. Saya guru. Kamu guru. Kamu ini guru. Akhirnya Syekh ini belajar qiraah dari pemuda itu selama 2 minggu. Karena sudah punya dasar yang kuat. Yakni untuk mempelajari qiraah hafaz, ya, dengan riwayat hafaz sampai kepada Rasulullah SAW dengan bacaan yang fasih. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu, karena dia sudah Syekh mampu merubah bacaan-bacaan dia yang salah. Nah, ini menunjukkan bahasanya belajar itu tidak melihat umur. Belajar itu kapan saja, belajar itu di mana saja. Yang penting yang memberikan inspirasi pada saya, bahwasanya setiap orang itu harus punya upgrading, harus punya jiwa upgrade, setiap hari harus mengupgrade-nya. Tidak mensibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ya, dia mensibukkan dirinya, wah ini kenapa pengajian ini di cancel, kenapa ini bikin pernyataan seperti itu, kemudian kirim lagi, macam-macam. Tidak seperti itu. Jadi seorang muslim menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang bermanfaat, bukan kepada perselisihan, bukan kepada satu hal yang menjadikan dirinya itu semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sangat terinspirasi dengan Syekh ini. Yakni saya pun usia saya yang sudah 50-an ini, saya masih belajar dari orang-orang yang ilmunya saya belum punya. Kemudian satu lagi cerita dokter yang berikutnya, ada sekitar 30 dokter dari Fakultas Syariah. Kumpul semua, mungkin lebih berdatangan semua adalah ahli ilmi. Salah satunya lagi, kalau saya belajar ilmu arud wal qafiyah. Ilmu ini adalah ilmu yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya di bangku kuliah. Ya. Kalau saya diceritakan lagi, kalau saya belajar ilmu faraid. Banyak hal-hal yang diceritakan di sana itu memberikan inspirasi pada kita semua. Ternyata orang belajar itu tidak boleh pilih-pilih. Apa yang belum dia miliki ambil. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Dan tidak boleh setiap orang merasa malu ketika sudah lanjut usia untuk belajar, apalagi Al-Quran. Terus belajar. Sampai yakni Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Abbad merasa terkesan sekali dengan seorang murid yang ada di Indonesia, usianya sudah lanjut, itu dari awal sampai akhir dia menulis terus. Ya. Dari awal sampai akhir dia menulis terus. Bahkan dikatakan tulisan dia itu lebih banyak daripada ringkasannya, ya, terjemahnya. Ya. Subhanallah, dia nulis apa saja yang dia tahu dia tulis. Ini adalah gaya menuntut ilmu zaman salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwan fillah, a'udzu billahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatillahi tammah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yakni la naqsa fiha. Yakni tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an itu kurang. Seperti halnya perkataan Rafidah yang mana mereka mengatakan bahasanya Al-Quran itu kurang. Ini ada di dalam Usulul Kafi sendiri, bahwasanya Al-Quran yang ada di kalam kaum muslimin ini adalah Al-Quran yang masih kurang. Penafsirannya ada di dalam Imam Mahdi mereka yang akan turun. Ini keyakinan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tahun ini itu kita Rayyid itu artinya senang. Antum umrah, antum haji, itu tidak ada orang Syiah. Alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Raja
mereka. Alhamdulillah tidak ada gangguan yang berarti. Yakni tidak ada orang tawaf itu mesti sikut kanan, sikut kiri, kemudian orang maksa sholat di depan Ka'bah sambil dipegangi seperti ini. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan orang Iran itu umrah atau haji, itu kita mendapatkan mudhayaqat. Mudhayaqat itu ketidaknyamanan. Tapi alhamdulillah dengan statement pemerintah Saudi Arabia yang luar biasa saat ini, yakni mengkat jamaah itu masuk hajinya ataupun umrahnya, ini luar biasa sekali. Dan ini harus didukung oleh umat Islam Indonesia, yakni pelarangan Iran itu masuk ke mana? Ke haji dengan apapun caranya, karena fakta telah membuktikan mereka lah sumber biang keladi daripada segala masalah yang ada. Dan saat ini wallahu a'lam bishawab, strategi luar negeri kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara Islam yang lainnya ini sedang melemahkan. Mereka sedang membuat satu koalisi untuk melemahkan kekuatan Iran dan Rusia, karena Iran ini dibantu oleh Rusia. Ya, dan subhanallah mereka ini berdua ini sama-sama menjatuhkan kaum muslimin dan melakukan penyerangan sampai ke Suriah, ya, sampai ke Suriah. Tapi efeknya luar biasa. Dengan perang yang ada itu sempat menghentikan proyek perluasan Masjidil Haram. Jadi kalau antum umrah, itu proyek Masjidil Haram yang gencar banget itu dulunya itu sekarang rada redup sedikit. Karena lumayan membiayai perang di Yaman, membiayai perang di Rusia, ya kan? Kerajaan Saudi Arabia dan yang lain sebagainya. Dan siasat luar negeri kerajaan Saudi Arabia itu sendiri adalah menurunkan harga minyak. Sekarang satu barel itu $30 harganya. Kemarin itu sampai 150 atau 90 atau 150. Tapi meskipun demikian, meskipun harga minyak turun, Indonesia masih tetap di angka segitu jual minyak kita. Ya, masih seperti itu. Nah ini subhanallah luar biasa. Dan ikhwan fillah, antum perlu tahu bahasa ini punya dampak. Mudah-mudahan dampak ini tidak tidak berlanjut terus, karena saya mendapatkan beberapa kabar yang ada di Timur Tengah sempat melemahkan, sempat menjadikan ekonomi kerajaan Saudi itu goyah dengan perang ini. Ekonomi kerajaan Saudi itu goyah dengan perang ini. Dibayangkan mesti membackup semua negara-negara Arab yang hampir dikuasai oleh Syiah Rafidhah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah strategi kerajaan Saudi Arabia akan melakukan hubungan ke Indonesia, yang mana di Indonesia ini juga termasuk kuat, Syianisasinya itu kuat juga. Mungkin kabarnya sudah masuk ke mereka. Kalau mereka sekarang ini konsentrasi di Yaman, di Suriah dan di beberapa tempat yang lainnya agar Syiah tidak masuk, mungkin mereka saat ini sudah mendengar ternyata di Indonesia pun juga sudah masuk, tapi lebih soft masuknya, lebih cakep permainannya, bermain di level-level atas. Contoh yang paling dekat sekali adalah yakni Imam Masjidil Istiqlal yang dulunya adalah Kiai Fulan yang ma'ruf, yang luar biasa. Saya katakan Kiai ini masih memiliki ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih benci Syiah. Ya, Ali Mustafa Yaqub ini, ya meskipun perkataan dia ada yang negatif kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya, tetapi beliau ini adalah seorang ulama yang ngerti Quran dan Sunnah, yang manhajnya insyaallah manhajnya Quran dan Sunnah. Kemudian fikihnya karena dia tinggal di lingkungan Nahdiyin, maka dia lebih banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tapi paling lurus, banyak pendapat dia bagus-bagus. Nah, kemudian disingkirkan dan diganti oleh satu orang lagi. Jadi yang bersyukur siapa? Yang tepuk tangan adalah Syiah. Kenapa Syiah bertepuk tangan? Ya, karena misi-misi Syiah di Istiqlal itu luar biasa. Saya dengar perkembangan terakhir, tabligh akbar yang diselenggarakan
tabligh akbar yang diselenggarakan, ya tabligh akbar yang biasa diselenggarakan, kita biasa mengadakan tabligh akbar. Saya juga tahu sewanya Istiqlal itu. Istiqlal itu sewanya antara 25 sampai 30. Sekarang begitu dipegang Sufi yang satu ini itu udah naik 150 sekali. Nah ini mungkin salah satu upaya supaya wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Yani Allah mereka punya siasat, Allah punya siasat yang lain. Mungkin dengan 150 ini semakin banyak yang hadir ya. Semakin banyak yang hadir. Jadi semakin gerak mereka karena masjid ini kan fasilitas umum. Jadi infaknya bukan istilahnya infaknya, jadi biaya infak bukan biaya sewa. Jadi infak kaum muslimin untuk Masjid Istiqlal sekali event itu, sekali acara itu 150. Dulunya hanya 30. Jadi dulunya hanya 30. Jadi tidak menyisakan sedikit pun, untuk dakwah Ahlus Sunnah. Ini satu contoh, dan banyak hal-hal yang lain yang kita lihat, ya di permainan Syiah yang begitu soft, yang dihantam adalah tokoh-tokoh atas, ya tokoh-tokoh di atas. Dan inilah PR kita semua, bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Tapi kaum muslimin harus peka. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Itu ada sebabnya. Kemudian kemarin yakni kita muktamar di Medina sekitar tiga hari kita muktamar, yakni muktamar judulnya bagus sekali. Apa judulnya itu? Tahqiqul istima' wajibun syar'iyyun wa matlabun diniyun. Jadi realisasi persatuan. Jadi umat Islam saat ini umat Islam harus bersatu. Ini adalah tuntutan agama dan kewajiban beragama. Persatuan itu di situ dihadiri oleh sekitar 150 negara dari seluruh dunia Islam. Dan dari 150 negara itu mengutus utusannya kurang lebih 5 setiap negara itu. Kemudian ada lagi 2. Intinya membicarakan bahasanya persatuan kaum muslimin sudah saatnya. Kaum muslimin harus bersatu di bawah sesuatu yang daruriyat. Apa itu daruriyat? Sesuatu yang diyakini oleh kaum muslimin atas kebenarannya. Apa yang diyakini oleh kaum muslimin kebenarannya? Contohnya Al-Quran, ya. Contohnya As-Sunnah. Tidak boleh ada kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak sempurna, seperti yang dikatakan oleh Rafidhah dan lain sebagainya. Maka dari itu hasil daripada muktamar tersebut yakni memberikan dukungan penuh terhadap koalisi-koalisi negara Islam yang bersatu untuk mengusir Syiah. Dan ini jadi isu internasional. Jadi bukan isu klasik, isu internasional. Ada beberapa penulis di Indonesia ini mengatakan bahwasanya yang demikian isu klasik, wah itu klasik dari zaman dulu, bukan. Karena apa? Karena kalau kita berhadapan dengan orang Nasrani atau orang Yahudi, jelas mereka itu bukan Islam. Tapi ketika kita berhadapan dengan Syiah, orang yang mengaku Islam tapi dia ternyata Syiah, ini tidak jelas. Apalagi mereka punya apa yang dinamakan taqiyah. Seperti ini. Nah ini satu hal yang sangat berbahaya sekali. Ya, ternyata orang yang menggunakan unsur taqiyah ini, yang berpura-pura Islam tapi ternyata dia itu Syiah, itu sudah banyak berkeliaran ya di kalangan atas khususnya. Nah, ya, kita cukupkan 2 bab dulu. Ada pertanyaan silakan. Karena saya baru adaptasi di Madinah itu, selama seminggu itu pernah terjadi -3. Jadi suhunya itu -3. Kemudian di beberapa tempat di Saudi itu turun salju. Ini saya teringat hadis Nabi SAW,
la taqumus sa'ah hatta tarji'a al-jaziratu murujan wa anhara. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Saudi Arabia itu atau Jazirah Arabia itu menjadi sungai-sungai, ya. Murujan wa anhara. Yani muruj itu adalah dikatakan artinya muruj itu artinya padang pasir yang putih. Itu salju. Kemudian anhara, jadi padang pasir yang putih itu meleleh, mencair, jadi sungai. Dan itu sudah terjadi. Yakni kemarin minggu yang lalu itu Saudi meliburkan liburan sekolah yang tidak wajar. Jadi selama berapa hari itu mereka libur, itu mereka nyari salju. Jadi mereka main ski es sana di padang pasir itu, bukan padang pasir lagi, tapi ice sudah. Ya, sudah jadi mereka main aja di salju. Berarti ketika salju itu dipindah di sana, ya berarti salju yang ada di sana meleleh. Yang ada di kutub utara sama kutub selatan meleleh pindah ke sana. Ini kata Nabi SAW, Masya Allah ya, ini Nabi memang Allah berikan Nabi ini keistimewaan mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui ciri-ciri hari kiamat. Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Ini artinya ciri-ciri akhir zaman. Sampai Jazirah Arabia itu ya murujan dan ahal, menjadi salju, ya gurun salju dan menjadi sungai-sungai. Ya, gurun saljunya udah ada, tinggal sungainya. Ya, sungainya mungkin sungainya Indonesia kering karena banyak illegal logging. Nah, sungainya pindah ke sana. Ya, saya tanya kepada para ulama, ya saya tidak apa-apa asalkan minyak antum pindahkan sini, sungai Indonesia anak pindahkan sana. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya sungai Indonesia harus pindah, jangan. Ya, silakan bertanya. Iya, mohon pencerahan jika ada klaim sebagian kita bilang bila kita ikut jam Mekah, katanya sholat Jumat itu bukan di hari Jumat tapi di hari Sabtu. Salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah sholat itu harus pada waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sesuatu yang ditentukan waktunya oleh kaum mukminin, oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin. Jadi kaum mukminin apabila sholat wajib mengikuti waktu setempat. Perbedaan kita dengan Saudi Arabia itu cuma 4 jam. Jadi kalau kita sholat Jumatnya jam 12 lebih 5, itu sore harinya sekitar jam 3 atau jam 4, sore harinya itu Saudi melakukan sholat Jumat. Kita lebih dulu karena matahari dari timur. Kemudian yang salah lagi, ada sebagian sufi yang mengatakan bahasanya guru kami tidak sholat bersama kami tapi sholatnya di Mekah. Ini adalah bukan isu. Ketika di Jawa Timur saya sering mendapatkan ini obrolan dari beberapa beberapa teman-teman yang nyantri di pesantren seorang kiai terkenal pada waktu itu. Ya, di Jawa Timur itu ada pesantren yang besar sekali di Situbondo, ya, atau daerah Probolinggo itu. Pokoknya ya gurunya itu pokoknya kalau Jumatan itu mesti ke Timur Tengah atau ke Mekah. Itu pada waktu itu saya baru nyantri di Tenggaran pada tahun 89. Saya berdebat dengan orang-orang ini
pada waktu itu saya juga cukup tahu, pada 89 saya tahu bahwasanya perbedaan waktu 4 jam, dan tidak mungkin kalau seandainya orang Indonesia sholat di waktu sini sampai di sana itu pada hari Jumat, tidak mungkin. Kalau dia berangkat di sini, ya, ke sana fisiknya dan hatinya itu nyampe 9 jam itu pakai pesawat. Kata dia, bukan demikian, tapi hatinya ada di sana. Repot. Ini masalah sufi. Kalau orang sufi selalu mengatakan demikian. Kalau saya tidak di sini, tapi hati saya ada di sana. Nah, hatinya ini bisa beribadah di sana. Jadi hatinya ini, jiwa ini bisa beribadah di sana. Cukup seorang sufi itu membayangkan. Oleh sebab itu, salah satu rukun asas ibadahnya orang sufi itu khayal. Jadi ketika dia bisa menghayal, ya, dia bisa asik dengan hayalannya, itu seperti dia melakukannya. Ini rukun ibadah inda sufiin, yaitu khayali. Makanya orang sufi paling demen apa? Paling demen dia duduk, ya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghayalkan seolah-olah dia menyatu. Makanya ketika orang bisa menyatukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, ini adalah satu ibadah tingkat tinggi. Hal ini pernah saya alami. Ana pernah cerita sama antum ketika saya ketemu dengan kelompok sufi Naqsabandi Mu'tabarah. Jadi di Jawa Timur itu ada Naqsabandi yang Mu'tabar, ada yang baru Mu'tabarah. Artinya apa? Mu'tabarah itu sudah diakreditasi sama gurunya. Jadi ada yang Mu'tabarah, ada yang baru Mu'tabarah. Sampai Thariqah pun ada akreditasinya. Saya bingung. Walhasil ternyata yakni ibadah mereka itu saya dapatkan berbeda. Jadi dia sholat di Masjidil Haram itu dinamakan sholatnya orang capek, pahalanya tidak diterima. Tapi ketika sholatnya sama gurunya, jadi gurunya mimpin sholat, ya, gurunya mimpin sholat dan memimpin zikir, itu amalan dia meskipun sedikit itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama umroh 4 hari, 5 hari di Mekah, itu mereka tidak ada di dalam masjid. Di masjid itu cuma untuk pelesiran saja. Jadi pelesiran, duduk, zikir, kemudian pulang lagi. Itu mereka punya ibadah khusus, itu di gedungnya atau di hotelnya mereka zikiran. Nah, ini banyak biasanya terjadi di bulan Rajab. Jadi antum kalau umroh di bulan Rajab, ini umroh antum sama orang sufi, la syak, tidak ragu. Di situ antum, ketika antum umroh di bulan Rajab, itu antum akan bersama dengan orang sufi umroh. Ciri-ciri orang sufi kalau umroh itu mereka kalau ke masjid tidak pakai sandal. Ke masjid tidak pakai sandal. Katanya apa? Tanah semuanya ini adalah suci. Kenapa saya mesti pakai sandal? Dan ini kan sudah tanah suci, jadi kaki saya harus menempel dengan yang suci. Kenapa saya mesti pakai sandal? Kemudian ciri mereka pakai imamah warna hijau. Pakai imamah warna hijau. Ini banyak di bulan Rajab, dan mereka cuma umrah itu cuma mengharapkan salat 27 Rajab di Masjid Nabawi, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situ ada hadis dhaif yang dikaram di situ, bahasanya orang yang salat di sana 1 rakaat sama dengan salat 70 tahun 1 rakaat. Nah makanya yakni Rajabiyin penganut hadis dhaif ini itu berlomba-lomba umrah di bulan Rajab. Ramadan tidak ada. Tidak ada. Ini bahaya pengaruh hadis dhaif sebetulnya. Bayangkan justru Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kan ada jelas. Bulan Ramadan ada dalam Al-Quran. Bulan Rajab, bukan kita menghinakan bulan Rajab, tidak. Tapi Allah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan yang lainnya. Ya, tapi kebalikan, orang Rajabiyin, Sufi Rajabiyin, mereka perginya malah justru di bulan Rajab. Seperti itu. Nah, amalan mereka adalah tadi itu, mengamalkan hadis dhaif tadi. 1 rakaat sama dengan sholat 70 tahun. Makanya dia ngejual sawahnya, ngejual kambingnya, dari India itu jual kambingnya. Bahkan perjalanan mereka menuju Madinah itu by darat, jadi darat, jadi perjalanan darat. Ya, sampai ada perjalanan daratnya, sampai ada perjalanan lautnya. Orang-orang yang tidak punya
Jumat di sini jam 12, Saudi sholat Jumatnya nanti pukul 3, pukul 4 lah, sekitar situ. Dan alhamdulillah rabbil alamin, antum kalau umrah, ana wasiatkan. Itu sekarang di Masjidil Haram itu ada halaqah Quran free itu. Jadi antum bisa tasmi' daripada di hotel bengong gitu kan. Paling makan tidur, antum ke masjid aja. Di masjid itu ada halaqah Quran. Itu ada tulisan halaqah Quran. Antum belajar Al-Quran sih, tasbih. Lumayan 4 hari kan? Dapat berapa kan? Antum bacaan antum bisa berubah. Itu ada. Nah, ini satu terobosan yang luar biasa ya. Al-Quran sudah diajarkan di mana-mana. An Buraidah anna imra'atan qalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala ra'sika bid-duf faqala awfi binadarik. An adriba ala ra'sika bid-duf itu memiliki makna yang banyak. Derajat hadis ini wallahu a'lam, tapi saya pernah mendengarkan hadis ini. Yani hadis ini an adriba ala wajhika bid-duf, yani dia seorang wanita ini ingin bergembira dengan kabar yang datang dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang dari peperangan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, an adriba ala ra'sika bid-duf, yakni mengundang Rasulullah SAW di salah satu pesta perkawinan anaknya. Jadi banyak mengandung makna. Tetapi di sini aufi binadrik, laksanakanlah nadarmu itu. Duf di sini ikhwan fillah, yakni duf bukan termasuk musik. Duf bukan termasuk musik. Duf itu adalah alat yang digunakan untuk merayakan pesta hari raya, ya, yang ditabuhkan ketika istilahnya mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan walimah dan lain sebagainya adalah dua. Derajat hadis ini insyaallah kita carikan pada kesempatan ini. Dalam ayat jin takjub dengan isi Al-Quran. Bukankah itu indikator jin itu mengimani Al-Quran? Mengapa kita tidak boleh percaya pada informasi jin? Ketika jin takjub dengan Al-Quran, jin itu bisa dibakar dengan Al-Quran. Jin itu bisa dibakar dengan Al-Quran. Ketika jin itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang bisa membakar jin itu dengan Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran itu dengan iman. Dengan iman. Ketika orang itu membaca Al-Quran tanpa ada iman dalam hatinya, tanpa ada pemahaman maknanya, maka jin akan ketawa. Antum pernah meruqyah orang, yang meruqyah itu ketawain antum. Bahkan yang diruqyah itu bahkan lebih fasih daripada bacaan kita. Saya pernah pada waktu itu uji coba, ada anak yang baru bisa baca Quran, saya suruh meruqyah orang. Itu orang yang kesurupan itu ternyata lebih pandai baca Al-Qurannya. Jadi dia keluar suara yang lain, dia membaca Al-Quran lebih fasih daripada orang membaca Al-Quran tadi. Tetapi belum tentu jin yang ada di dalam tubuh orang tadi mengimani Al-Quran, itu belum tentu. Jadi ketika jin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dinasihati dengan meruqyah, dia langsung hilang. Ketika jin itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tetap menggoda manusia. Dia akan berada dalam tubuh mereka sampai betul-betul jin itu merasa kepanasan dan merasa tidak betah di tubuh manusia tadi, baru dia pergi. Ini mungkin spesialis orang-orang yang meruqyah. Sekarang ini sedang tren ya ruqyah. Kembali lagi seperti dulu, ada aktor-aktor ruqyah yang sudah mulai tampak di televisi. Dan saya katakan
ruqyah itu jangan dikomersilkan. Ruqyah itu kalau seandainya orang mau membantu saudaranya, mau jadi ahli ruqyah, sudah jadi ahli ruqyah. Dia betul-betul takhassus baca Al-Quran sampai dia betul-betul mahir baca Al-Qurannya. Kemudian ketika ada orang kesurupan, tidak usah dipanggil atau tidak usah diminta dan tidak usah dibayar, datanglah sana. Karena ini adalah wasilah dakwah. Ruqyah itu wasilah dakwah. Ruqyah mereka. Ya. Tetapi kalau orang memang tidak mau jadi tukang ruqyah atau peruqyah karena dikhawatirkan keimanannya akan drop dan jin masuk kepadanya, jin balik masuk kepadanya, maka jangan berani-berani meruqyah. Seperti contohnya, dia punya anak kecil, dia punya istri, yang mana istrinya masih bolong-bolong, anaknya juga sholatnya masih bolong-bolong, sementara dia sendiri orang yang multazim, jangan berani-berani meruqyah. Ditakutkan nanti jin balik kepada dia, ya, jin intiqam pada dia, masuk kepada salah satu keluarganya. Jadi orang-orang yang meruqyah ini betul-betul harus siap, keluarganya siap, anaknya siap, ya, diri sendiri pun juga harus siap. Jadi kalau antum memang mengemas diri antum menjadi orang yang bisa meruqyah, itu jangan pernah lupa doa zikir pagi dan doa sore. Zikir pagi, doa-doanya harus antum selesaikan. Zikir sore harus antum selesaikan. Kemudian membaca Al-Qur'annya pun juga tidak pernah bolong-bolong, baru antum kuat bentengnya. Tapi kalau seandainya antum belum kuat, jangan ikut-ikutan beruqyah. Saat ini ada kelompok berusaha mengamalkan Al-Quran sehari 1 juz. Apakah itu hal dibenarkan? Cara sehari 1 juz, 2 juz, silakan saja. Tafadhol, tidak masalah. Ini adalah cara menghantarkan Al-Quran, dan menurut saya cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang baik. Sehari 1 juz itu bagus. Jadi memaksakan diri untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak demikian, maka tidak ada di antara kita yang khatam Al-Quran. Tidak ada di antara kita. Sesuatu hal yang baik harus dipaksakan, akhirnya menjadi kebiasaan. Sesuatu hal yang baik harus dipaksakan, akhirnya menjadi kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebutkan at-tabu'u bit-tatabbu'i. At-tabu'u bit-tatabbu'i. Yani adat istiadat itu dibangun dari kebiasaan setiap hari. Contohnya, antum biasa membangunkan anak antum jam 5, maka anak ini akan bangun jam 5. Antum membiasakan anak antum bangun jam 6, akan terbiasa bangun jam 6. Jangan pernah kita merasa ketika kita mendidik anak kita, wah anak kita kasihan tadi capek, jangan. Ya, itu namanya pendidikan yang tidak baik. Biasakan anak antum bangun pada waktunya. Mau jam 5 dia bangun, atau jam setengah 4 dia bangun, atau jam 5:04 dia bangun. Tergantung waktu subuhnya. Jangan pernah merasa ya kasihan, wah masih kecil, jangan. Ini kesalahan kita, tidak membiasakan anak kita menjadi biasa dengan sesuatu. Ini pendidikan yang salah. Ya, kadang-kadang hal ini dibiarkan terus, akhirnya nanti anaknya sudah besar ngeluh kepada ustadznya, Ustadz anak saya tidak sholat, susah ngajak sholatnya dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj naik ke langit satu, sedang langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Musa dan Ibrahim alaihissalam. Apakah roh dan jasadnya atau roh saja? Mohon penjelasan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tetapi saya mengambil pendapat pendapat Imam At-Tahawi dalam masalah ini. Jadi Nabi SAW di Isra dan di Mi'rajkan itu dengan rohnya dan dengan jasadnya. Berarti kalau Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dengan roh dan jasadnya, berarti Nabi SAW bertemu Nabi Musa, bertemu Nabi Ibrahim dengan roh dan jasadnya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu hal. Nah, inilah yang dikatakan para sahabat yang pertama kali mengimaninya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Karena pada waktu itu sangat mustahil orang akan bisa ke Sidratul Muntaha. Kenapa?
Kalau di zaman kita, ikhwan, sudah ada namanya pesawat, ya, sudah ada pesawat supersonik mungkin, kecepatannya melebihi suara dan sebagainya. Orang berpikir masih masuk di akal, ya kan, dalam waktu sekejap masih masuk di akal. Dulu itu sangat tidak masuk di akal. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 23 hari. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu 1,5 bulan. Bayangkan. Di saat perjalanan, pada waktu gambaran orang perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1,5 bulan, itu ujian kan yang luar biasa ya. Ujian memasukkan logika pada waktu itu bukan seperti logika kita sekarang ini. Berarti ujian keimanan pada waktu itu lebih berat. Abu Bakarlah orang yang pertama kali lulus dalam masalah ini. Bukan kita mengatakan sahabat yang lain tidak lulus. Bukan. Tetapi pada waktu itu logika mereka berpikir, wah, bagaimana perjalanan ke sana 1,5 bulan? Masa dia mengatakan cuma 1 malam sudah sampai, selesai semuanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Oleh sebab itu saya mengatakan dan saya mengambil pendapat dari dalam kitab Syarh Sunnah Lil-Laka'i, itu disebutkan khilaf, perbedaan pendapat dalam kitab Syarh Sunnah Al-Laka'i. Itu disebutkan tentang perselisihan ulama tentang rohnya apa jasadnya. Pendapat yang begitu luas sekali. Tetapi khulasah daripada itu, termasuk Syekhul Islam juga menguatkannya, dan juga Imam At-Tahawi juga menguatkannya, dan beberapa pakar-pakar akidah menguatkannya, bahasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang akal tidak bermain. Makanya beliau mengatakan bahwasanya yakni Nabi SAW biruhihi wa jasadihi, dengan rohnya dan jasadnya. Jadi diterbangkan dengan rohnya dan jasadnya. Seperti apa bentuknya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Seperti contohnya insyiqaqul qamar, bulan pernah terbelah. Ya, di zaman Nabi SAW, satu di atas Jabal Abi Qubais, satu di atas Jabal yang lainnya. Jabal apa? Lalu lupa namanya. Antum kalau lihat Jabal Abu Qubais itu di mana? Antum tahu Jabal Abu Qubais? Jabal Abu Qubais itu Zamzam Tower itu dulu Jabal Abu Qubais. Nah, sebelah sana lagi kan ada Jabal tuh. Sebelah satunya lagi di sana itu. Bulan itu satu di sini, satu di sana. Terbelah menjadi 2. Ya. Ini peristiwa di luar akal manusia. Kalau seandainya kusyuful qamar, ya, di sebentar lagi insyaallah di bulan Maret akan terjadi gerhana matahari total di Indonesia seperti tahun-tahun dulu itu akan terjadi di Indonesia. Ini salah satu bentuk peringatan tentang ayat-ayat Allah. Maka di situ antum segera menyusun gitu, mengiklankan terlebih dahulu tentang sholat gerhana. Gitu. Jadi itu cukup lama itu gerhana itu. Dan dulu di zaman saya dulu itu pemerintah ikut campur, tidak boleh keluar rumah kan, tidak boleh melihatnya secara langsung, bisa menyebabkan kebutaan. Walau alam sekarang apa masih seperti itu. Tapi yang jelas logikanya masuk sih, karena mata manusia itu tidak siap untuk melihatnya. Kornea manusia ini tidak siap untuk melihatnya. Jadi menyebabkan kebutaan. Tanggal berapa ya? Maret ya? Tanggal 9 Maret atau berapa? Akan terjadi gerhana matahari total di negeri ini, di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin semua. Nah, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa ini melihat dengan betul. Ya, melihat mereka dengan betul. Nah, ada permasalahan satu lagi tentang Gavatar ini. Gavatar ini adalah isu nasional, yang mana Gavatar ini memiliki sudah fatwa MUI tahun 2016 bulan kemarin. Itu sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya Gavatar ini aliran sesat. Iya, aliran sesat, karena Gavatar ini meyakini bahwasanya nabinya mereka itu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini adalah nabinya para nabi, bapaknya para nabi. Jadi syariatnya syariat Nabi Ibrahim. Jadi menganggap sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Ini aliran ini banyak tersebar di daerah Jawa Tengah.
Makanya kita baru tahu ya kenapa ada orang Muslim, dia Muslim, tapi dia ketika puasa tidak puasa, ketika sholat tidak sholat. Ternyata baru terkuak sekarang, mereka ini ternyata kelompok Ghafatar. Mereka menganjurkan kepada pengikutnya untuk hijrah, membuat kampung sendiri dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, yang saya kritiki, yang saya amati, itu kenapa pemerintah membiarkan penodaan agama. Ini kan namanya penodaan agama ya. Perlakuannya luar biasa terhadap orang-orang yang menodai agama ini. Yakni selalu dikemukakan, dikedepankan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Bukan hak agama itu sendiri yang tidak boleh dinodai. Ya, ini penjemputannya luar biasa, dinaikkan pesawat, dikawal dan sebagainya. Yang mana dikatakan di situ adalah hak asasi manusia. Seharusnya pemerintah menangani bagaimana menyadarkan mereka. Dibentuklah tim daripada ulama kaum muslimin, ya, menyuruh, ya, menawarkan mereka kepada Islam kalau mereka ingin kembali kepada Islam. Ya. Kalau mereka memilih agama lain, kalau di agama kita, ya di hukum kita mungkin suruh pilih agama lain. Ya. Agama, tapi kalau di Saudi tidak, atau di hukum Islam tidak. Yani Islam, ya, atau jizyah. Kalau tidak jizyah ya sudah murtad, berarti qatl, i'dam. I'dam itu artinya dihukum hancur. Tidak ada pilihan lain. Nah ini di negeri kita ini masih diperlakukan seperti itu. Ya, diperlakukan seperti itu. Wallahu a'lam, apa di belakangnya mungkin karena hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi yang jelas kewajiban ulama di sini adalah menyadarkan mereka. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kalau pemerintah semua membuka pintu untuk dai-dai untuk masuk menasihati mereka, insyaallah para dai siap. Seperti halnya polisi dan BNPT membuka pintu untuk para duat untuk membuat pencerahan tentang masalah teroris dan ISIS. Ini alhamdulillah itu hasilnya luar biasa. Jadi Polri, ya, BNPT itu mengajak kerjasama dai-dai salaf untuk memerangi pemikiran-pemikiran teroris dan ISIS. Memang pemikiran ini berbahaya. Pemikiran ini berbahaya. Ketika saya seminar kemarin itu di Ihsan, itu terjadi bom bunuh diri di Saudi. Bom bunuh diri itu sekarang itu ada dua motivasinya. Pertama, motivasi Daulah Islamiyah yang dinamakan ISIS. Yang kedua, Syiah. Tetapi kalau di Indonesia Syiah ini tidak mungkin. Kalau di Saudi kemungkinan. Kenapa? Karena Namir an-Namir seperti yang kemarin saya terang kepada antum itu sudah di-i'dam, sudah dipancung. Jadi ada kemungkinan pengikut-pengikutnya melakukan bom bunuh diri. Kemudian ISIS ini tidak, alhamdulillah, penjagaan Saudi Arabia dari pemikiran-pemikiran ini ketat sekali. Jadi betul-betul ISIS itu tidak boleh masuk ke Saudi Arabia. Ini luar biasa. Saya selalu mengatakan kepada pejabat-pejabat negara, coba kita belajar bagaimana Saudi memerangi pemikiran teroris. Berhasil. Saya pernah cerita kepada antum ketika saya tahun kemarin diundang muktamar tentang masalah teroris. Itu cara menyadarkan orang-orang yang terkena virus dalam tanda petik, yakni virus yang merusak ini ya. Itu mereka dimasukkan ke dalam satu penjara. Penjara itu yang jadi sipirnya itu ulama. Kalau kita kan anak-anak akib ya, akademi ilmu apa itu? Yang sebelahnya AIM ada akib tuh. Ya kan? Ilmu pemasyarakatan, akademi ilmu masyarakat. Itu anak-anak akib. Sehingga kadang-kadang pendekatan ya, kadang-kadang ya maaf ya, pendekatan kekerasan, pendekatan apalah gitu ya. Nah, di Saudi itu pendekatannya itu pendekatan ulama. Jadi ternyata pemikiran ini adalah virus, yakni mindset berpikir. Itu dirubah dulu cara berpikirnya. Ya. Kemudian kritik, cara dia mengkritik sesuatu dirubah dulu. Dibeneri dulu nih mesinnya. Begitu benar orang ini sudah berpikir benar, bahasanya kehidupan itu masih lama, kehidupan itu masih seperti ini, Sudah berpikir benar dulu,
dimasukkan hal-hal bahwasanya apa yang kamu lakukan itu salah. Karena bertentangan dengan ayat ini, hadis ini. Setelah selesai, dia tentunya orang yang sudah tertuduh teroris, sudah ditangkap anggota detesmennya, itu dia mau balik ke negerinya itu takut. Nah, sama pemerintah, sama namanya ada seorang amir pangeran namanya Muhammad ibn Naif ibn Abdul Aziz, itu membuat satu lembaga namanya apa itu ya? Jadi penanganan orang-orang trauma teroris. Jadi orang-orang ini setelah keluar dari penjara itu dibelikan rumah, dibelikan ini, jadi dicukupi kebutuhan mereka. Dicukupi kebutuhan mereka. Sehingga ketika mereka kembali, itu kembali bukan di masyarakatnya yang dulu, ditaruh di masyarakat yang lain dengan kehidupan yang baru. Itu menekan angka teroris yang luar biasa, turun drastis di Saudi Arabia. Nah, sekarang dari mana orang menuduh bahasanya negeri Saudi itu sumbernya teroris dari mana? Orang di sana ada penjaranya teroris. Jadi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang lain itu disil, ditangkap. Ini banyak sekali, terutama waktu itu ada sekitar 50 narapidana teroris yang sudah dikeluarkan dari penjara. Itu yang saya lihat satu persatu rata-rata anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih semangat-semangat, dan luar biasa mereka tobat pada Allah dan sekarang mendapatkan kedudukan yang layak di masyarakat. Jadi mesti kita belajar daripada Saudi memerangi teroris. Yang berikutnya, apakah hukum makan hadiah dari acara bid'ah, acara perayaan hari raya keagamaan seperti Natal, Imlek atau tahun baru Cina? Ikhwan fillah, hari raya Natal. Hari raya Natal itu saya tahu, Natal itu adalah, dan kita semua tahu, Natal itu adalah perayaan yang dirayakan untuk mengakui Trinitas, yakni ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Maka semua acara makanan yang dibikin di sana tidak boleh antum untuk memakannya. Nah sekarang gongsi faci, tak lagi. Gongsi apa tidak tahu saya. Pokoknya yang jelas tulisannya gongsi atau gong apa ya. Apakah boleh kita memakai atau tidak? Sampai saat ini saya belum pernah mempelajari tentang masalah ini. Tapi yang jelas dari umumnya hari raya umat selain agama Islam itu adalah i'tiraf kepada Tuhan-Tuhannya. Di sana yakni agama ini dulu tidak pernah ada sebelum era ketika di zaman Orde Baru agama ini tidak diakui. Makanya tidak ada yang namanya barongsai dan gongsi face. Tidak ada. Tapi setelah masuk agama ini diakui menjadi salah satu agama di Indonesia, agama ke-6, maka luar biasa perayaannya itu hampir sama dengan hari-hari yang lainnya. Bahkan orang-orang yang memiliki keyakinan agama ini kadang-kadang double keyakinan. Dia agamanya agama Nasrani tapi juga Konghucu gitu. Ini ada dua gitu. Jadi ketika Natal juga libur, ketika ini juga libur gitu. Jadi ini fungsi ganda. Sebetulnya inilah yang mungkin ya pertimbangan orang-orang dulu zaman Orde Baru mempertimbangkan agama itu hanya 5, ya hanya 5. Karena apa? Karena mungkin pertimbangan supaya tidak ada orang yang double agama. Nah perayaan gongsi faci dan sebagainya ini adalah takdim, mengagungkan Tuhan dan dewa-dewa mereka. Di hari itu atau sebelum hari itu terjadi kayak kita bersih-bersih ya, Tuhannya dimandikan, kemudian di hari itu disembah. Ya, disembah dengan disembah habis dimandikan, Tuhan ini dimandikan, dewa ini dimandikan. Jadi Tuhannya dimandikan. Secara logika, kalau kita berpikir logika siapa, Tuhannya tidak bisa mandi gitu kan. Ya kan? Kalau dari segi logika seperti itu, logika orang anak kecil aja kok masa Tuhannya dimandikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala
mengutus Nabi Muhammad SAW itu memerangi jahiliyah. Nah ini jahiliyah. Di zaman jahiliyah dulu, itu di Ka'bah itu ada 380 berhala. Sangat lebih banyak daripada kelenteng saat ini. Kelenteng saat ini berapa berhala? Paling cuma ini 1, 2, 3, 7. Di zaman itu Nabi SAW mendapatkannya. Itu bukan dibersihkan sama Nabi, dihancurkan. Kemudian diperintah, wahai Ali, kamu pergi ke Jeddah, pergi ke Taif, jangan pernah kamu sisakan kuburan kecuali tingginya 1 jengkal. Ini menunjukkan apa? Selain mereka itu menyembah berhala, juga menyembah kuburan. Ini jahiliyah. Nah, jahiliyah di Indonesia ada tidak ada, yakni patung-patung di wihara-wihara, di tempat-tempat peribadatan, juga kuburan-kuburan yang ditinggikan lebih daripada 1 jengkal. Coba Anda pernah lihat di Ampel berapa tinggi kijingnya wali fulan? Tingginya 1 meter. Bahkan hiasannya lebih hebat. Saya pernah ke Banjarmasin. Itu ada kuburan Tuan Guru siapa itu? Zaini. Siapa yang pernah ke Banjarmasin? Ikhwan-Fiddin, saya melihat kuburannya itu, marmernya itu lebih mahal daripada marmer rumah kita. Jadi kuburan dihias seperti itu. Nah ini di zaman Nabi SAW ini dinamakan jahiliyah. La tada qabran illa sawaitu. Jadi tidak ada kuburan kecuali diselesaikan. Ya. Jadi tidak boleh menerima apapun di dalam acara-acara ini. Yang terlagi hari Senin. Dan juga tidak boleh mengucapkan kata-kata tadi itu kepada relasi-relasi kita. Ya, relasi-relasi kita. Tetapi lebih daripada itu, kalau sekedar mengucapkan boleh, tapi lebih daripada itu kaum muslimin harus mempertahankan akidahnya. Sekarang ini akidah kaum muslimin ini sudah sedang diacak-acak oleh umat yang lainnya. Baik dari segi pemerintahannya dan semuanya sedang diacak-acak. Ya, kita harus memperkuat akidah kita. Apakah kafaratnya seorang yang bernazar tidak mampu untuk melaksanakannya dan dia tidak untuk memenuhinya puasa kalau ada itu yang baik dia puasa. Bagaimana hukum salat Jumat dalam satu kampung ada 2 Jumat yang berbeda? Kalau masjid yang pertama tidak cukup, tidak masalah dia berjumatan di masjid yang berbeda. Karena asli daripada hukum Jumat itu 1. Kecuali kalau masjidnya itu tidak menampung, maka dia boleh sholat di tempat yang lain. Di sekolah diajarkan ayat Al-Quran ada 6.660. Setelah saya hitung ternyata mengapa ini terjadi? Mungkin ada, ini sebetulnya jumlah ayat dan sebagainya. Ini khilaf di kalangan para ulama apakah itu masuk dalam kategori ayat berikutnya atau ayat yang bisa. Itu saja. Ini biasanya perselisihan jumlah ayat ini terjadi pada ilmu qiraah. Ya, imam ini mengatakan, oh ini masuk ayat sebelumnya, oh ini ayat tersendiri. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Tapi ayat Al-Quran yang sampai kepada kita seperti itu jumlahnya. Kemudian tentang jumlah ayatnya itu berselisih tentang masalah hukum bacaan atau qiraat. Apakah ayat ini masuk ayat sebelumnya atau tidak? Melihat kondisi salju di Jazirah Arab ini contoh-contoh kiamat. Apakah betul ada hadis bahwa umur umat Islam itu 1400 sampai 1500 Hijriah? Wallah alam, hadis itu tidak ada. Hadis itu tidak ada. Tapi yang jelas hari kiamat itu akan terjadi la mahala. Tidak akan mundur, tidak akan maju waktunya. Tapi kapan wallah alam? Kalau ciri-cirinya dimunculkan oleh Allah SWT untuk memperingati kita. Jadi kalau sampai 1400, 1500 ini penentuan seperti itu tidak ada hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Tapi manusia saat ini sudah berada di akhir zaman. Dan antum harus mempersiapkan generasi yang siap menghadapi akhir zaman. Contoh akhir zaman, zina mulai tersebar.
narkoba tersebar kemana-mana, ya. Apabila zina itu tersebar luas, apabila khamar, ya, mukhadirat dan sebagainya tersebar banyak. Ini contoh-contoh akhir zaman. Hari Valentine Day yang dirayakan oleh orang Islam juga di Indonesia. Ini adalah hari perzinahan. Hari perzinahan internasional. Jadi orang melegalkan perzinahan di hari-hari ini. Subhanallah azim, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Berapa persen jumlah anak-anak kita yang selamat dari perzinahan? Kita bercerita tentang dunia luar. Dunia luar yang saya maksudkan adalah sekolahan umum di sana. Jumlah mereka saat ini 45 sampai 46 juta SMP, SMA. Ya. Berapa di antara mereka yang selamat daripada perzinahan ini? Na'udzubillah. Ini perzinahan ini biasa terjadi di akhir tahun, di hari-hari Valentine seperti ini, atau di hari-hari kelulusan. Orang menganggap biasa itu perbuatan zina. Na'udzubillah. Makanya di zaman saat ini didiklah anak-anak kita dengan super ketat, super hati-hati. Jangan sampai mereka terjerumus pada kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didiklah dengan baik. Puasa Asyura tanggal 10, tanggal 9 atau 10 saja. Saya lihat di kalender hari Senin tanggal 8 Februari ada keterangan di situ puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura itu Muharram. Asyura itu Muharram. Sekarang kita ini sudah masuk bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Itu kalender bikinan Tangerang itu. Atau bikinan Gavatar. Saya mau bertanya pada Ustadz, berdosakah saya mengingatkan suami untuk tidak mendengarkan musik pada malam tertentu? Kalau saya ingatkan, dia selalu marah, merasa terganggu kenyamanannya. Suami saya suka, seperti saya sebelum mengenal sunnah, tetapi saya tidak mau karena suami saya telah melaksanakan. Apakah saya tidak mengikutinya? Yani ketika mendapatkan suami seperti ini, seorang istri harus sabar menasihatinya. Terus terang, nasihat istri itu paling mujarab untuk suami. Selama istri mengenal sunnah, suaminya belum mengenal sunnah, insya Allah nasihat istri paling mujarab. Tinggal bagaimana mengemasnya. Ketika suaminya marah, ya diam dulu sampai kembali lagi kondisinya normal, baru dinasihati. Yang bagus. Jangan langsung memutuskan untuk pisah dengan suami, tidak. Ini banyak yang seperti itu. Sehingga saya mendapatkan satu grup, itu adalah kumpulan istri-istri yang meninggalkan suaminya karena suaminya belum belum ngaji. Ya, artinya lebih baik saya cerai. Sebenarnya banyak perceraian gara-gara seperti ini. Saya katakan ini terlalu terburu-buru. Perceraian itu adalah sesuatu yang terakhir. Saya katakan selama suaminya belum syirik, antum tidak boleh minta cerai. Ya kan? Selama suaminya belum syirik. Atau kalau antum jadi suami, selama istri antum belum syirik kepada Allah, antum harus sabar. Jadi liku-liku rumah tangga seperti ini biasa. Saya tanya sama Syekh Anis Thohir Al-Indonesia tentang batasan-batasan kesabaran. Selama belum berbuat syirik, Masya Allah, luar biasa. Jadi kadang-kadang seorang menggampangkan masalah-masalah seperti ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam.
Adakah mata-mata Syiah datang kajian salaf? Wallahu a'lam mungkin. Karena kajian kita ini kajian umum sekali. Kajian siapa saja boleh datang. Kemarin ketika saya ngisi kajian tentang pengkhianatan Syiah kepada Rasulullah SAW, itu penjagaannya cukup ketat. Saya tanya, kenapa antum kok jaga ketat sekali? Takut terjadi apa-apa? Nah, sudah biarkan saja. Tidak mungkin mereka berani berbuat apa-apa. Tidak mungkin mereka berani berbuat apa-apa. Karena Syiah di Indonesia ini itu masih level atas. Jadi serangan di atas kuat, tapi untuk di bawah itu belum kuat. Tetapi kalau kita lengah, habis. Kalau kita lengah. Jadi yang di atas, justru yang di atas ini yang kuat. Seperti contohnya, bagaimana mereka menegosiasi masuk kamar perdagangan. Negosiasi mereka dengan beberapa organisasi. Negosiasi mereka pertukaran mahasiswa. Nah, masalah pertukaran mahasiswa ini luar biasa. Saya cerita kemarin ke beberapa ulama di Timur Tengah, dan ini mudah-mudahan ada kabar gembira juga. Kemarin itu saya mahasiswa Indonesia yang keterima di Madinah itu 150 orang tahun ini. Itu 70 orang gagal. Gagalnya kenapa? Gagalnya mereka ketika di medikal di Jakarta itu mereka kena hepatitis. Nah, saya lagi ngurusnya 70 orang ini saya mau ganti. Rencana saya lagi ngajukan surat untuk supaya 70 orang ini diganti. Jadi jangan sampai jatah Indonesia ini berkurang gara-gara hepatitis. Makanya saya nasihatkan siapa saja yang mau mendaftar ke Madinah, karena Madinah ini emas. Itu tolong jaga anaknya dari penyakit hepatitis. Ya. Tolong jaga anaknya. Kenapa? Kalau antum paksakan, antum masuk ke anak antum kena hepatitis, ini ganggu jatahnya orang lain. Saya sendiri ketemu tugas rektornya pada waktu itu. Saya ngomong rektor PLT-nya. Saya ngomong terus saya ketemu sama dekannya juga. Aku mau ganti deh ini. Antum kasih waktu deh. Karena insya Allah saya carikan ini. Banyak sekali yang belum diterima. Banyak sekali yang belum diterima. Karena kami kenapa seperti itu? Karena kami ini iri. Dikum ya. Mungkin ini salah satu masukan ya, untuk kedutaan Saudi Arabia atau negara saudara. Dikum mahasiswa Indonesia diterima dengan banyak. Sementara di Islamic University atau di universitas yang lain itu sedikit sekali. Jadi ketika balik tidak berimbang. Tidak berimbang. Paling tidak berimbang sudah cukup. Nah, ini ada 150, ada 70. Maka kami berpikir untuk ke depan untuk ada one gate. Jadi satu pintu orang daftar ke Madinah itu, atau satu pintu untuk orang daftar untuk jatah-jatah Indonesia. Ini sedang kita upayakan. Nanti lewat lembaga tertentu dan diperketat di sana surat itunya. Jadi memang penyakit ini tidak boleh masuk ke Saudi. Hepatitis, orang yang punya penyakit hepatitis itu tidak boleh masuk ke Saudi untuk tinggal. Makanya siapapun ya yang mau belajar di sana sebutkan. Dan insyaallah taala kita dengan Puldapi insyaallah kita sedang bulan April insyaallah kita akan membuka kerjasama dengan seluruh universitas di Timur Tengah. Kita akan mengadakan roadshow ke beberapa kampus di universitas di Timur Tengah. Di sana ada berbagai macam fakultas, bukan Islam saja, bukan syariah saja. Di sana ada kimia, ada petroleum, ada kedokteran, ada farmasi. Jadi kita inginkan umat-umat Islam ini, khususnya orang Indonesia, belajar di fakultas-fakultas mereka. Mendingan daripada di tempat kita. Mendingan yang pertama gratis. Bahkan di beasiswa. Yang kedua, ketika kita bisa menyekolahkan anak kita di universitas-universitas mereka, itu jaminan kerjanya ada. Seperti kita bisa memasukkan anak kita di Petroleum University, Malik Fahad. Itu ada ikatan kerja sekian tahun menjadi insinyur perminyakan ya, di Timur Tengah. Wah, luar biasa. Belum lagi kedokterannya. Itu semua free. Makanya kita sedang menempuh ke sana dengan jalur Puldapi insyaallah. Kalau sholat subuh berjamaah, saya tidak membaca surat Al-Fatihah karena mendengarkan bacaan surat dengan imam. Apakah termasuk sah? Sah. Bacaan imam adalah bacaan antum.
itu ada hadisnya riwayat Bukhari. Man kana lahul imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Kecuali kalau antum sholat, antum dah dengar baca imam, imamnya sudah syebeh, sudah tua, bacanya sudah jelas. Maka antum ketika mendapat bacaan imam seperti ini, antum baca sendiri di belakang. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada orang imam baca seperti itu kan? Antum sudah jelas. Ini wajib makmum mengulangi bacaan imam di belakangnya, tidak masalah. Hadis Bukhari yang menyatakan man kana lahul imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Ini bacaan imam adalah bacaan antum apabila antum mendengarnya. Antum sholat di belakang, mikrofonnya mati, dan dengar bacaan imam, antum baca sendiri. Adapun pendapat Syafi'iyah di dalamnya termasuk Imam Nawawi, ini tetap mewajibkan bacaan Al-Fatihah. Nah, ini pendapat kehati-hatian sebetulnya. Hati-hati. Imam Nawawi Syafi'iyah mengatakan apabila seorang makmum mendapatkan fatrah, waktu senggang antara bacaan Al-Fatihah dengan surat, itu diwajibkan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Ini pendapat tengah-tengah. Pendapat ini adalah pendapatnya An-Nawawi dan juga beberapa ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, pendapat ini masih saya pakai. Saya memakai pendapat yang kedua untuk ihtiyat. Karena dari berbagai macam sumber saya dirasa, saya kumpulkan hadis-hadis, kayaknya pendapat Nawawi ini paling hati-hati. Ya. Jadi ketika ada jeda, ya ada jeda sedikit kita membaca Al-Fatihah. Jadi walau thalin amin, ada jeda sedikit biasanya imam berhenti, kita baca Al-Fatihah pelan. Kita baca Al-Fatihah pelan. Ini pendapat Syafi'iyah. Meskipun pendapat yang menurut hadis Nabi SAW tadi, bacaan imam adalah bacaan dia sudah cukup, selesai. Nah, permasalahannya ketika orang ini ada di belakang dan tidak mendengarkan imam, maka bacalah di situ. Kemudian usahakan kalau menunjuk imam orang yang fasih bacaannya. Orang yang fasih bacaannya. Dan jangan pernah ada imam-imaman. Anda katakan begini seperti apa? Imam-imaman ini begini. Ada orang menghafal Quran dari mendengarkan kaset. Berbeda dengan orang yang hafal Quran dari mendengarkan dan bisa membaca. Ini berbeda bacaan. Nah, usahakan tunjuk imam yang memang mungkin dalam bacaannya. Ya, kadang-kadang ada sebagian teman, ya dia tidak bisa baca, tapi dia hafal dari mendengarkan kaset. Coba imami, banyak salahnya juga. Ini jangan sampai terjadi hal ini, karena Nabi SAW mengatakan syarat imam itu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak, orang yang paling pintar baca Al-Quran. Bagaimana pendapat antum bahwa kalangan Ahlussunnah tidak masuk, tidak menduduki pemerintah sehingga strategi orang Syiah dengan berkuasa berbuat peraturan. Masuk ke dalam pemerintahan, siapa saja boleh masuk ke dalam pemerintahan, tidak ada larangan. Tapi apabila orang masuk ke dalam pemerintahan dan dia berubah di dalamnya, ini yang dilarang dalam Islam. Ini yang dilarang di dalam Islam. Antum silakan masuk menjadi ini, dan strategi dakwah yang paling mujarab sekarang itu. Sekarang kita mau berpartai politik. Ya, orang sekarang kita merubah negara ini dan berpartai politik. Sudah berapa tahun berpartai politik tidak menyelesaikan urusannya. Yang ada adalah ribut. Oleh sebab itu, cara berpartai politik bukan cara untuk mengentaskan permasalahan umat ini. Yang ada adalah dengan menyadarkan umat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana strateginya? Strateginya salah satunya adalah memasuki jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan, sehingga dia membuat kebijaksanaan yang perlu kepada kaum muslimin. Oleh sebab itu penting, generasi ke depan, antum didik generasi antum adalah generasi yang bisa masuk sini, yang bisa masuk sana, tapi akidahnya akidah Islam. Akidahnya adalah akidah yang benar. Ada beberapa lulusan pesantren sekarang jadi pilot F-16. Saya bisa mendapatkan itu karena masuk pada waktu itu informasi ke saya, ini murid antum dulu lulusan Mutawasitoh jadi pilot F-16.
Kaget saya. Misalnya ya sudah bagus insya Allah. Ada murid saya juga yang masuk jadi bimbas bimbingan Islam di KUA. Bagus jadi murid, bagus. Jadi hakim agama, bagus, tidak masalah. Ada yang jadi pilot layan, ada. Salah satu pesantren salah lulusannya jadi pilotnya layan. Ya. Itu tidak sesuatu hal yang haram, tidak. Masuklah ke manapun, ya, kemanapun tempat, asalkan itu berguna untuk kaum muslimin. Saya lihat kemarin pegawai-pegawai haram itu rata-rata sudah pada ngaji. Itu saya sangat bersyukur sekali. Ternyata teman-teman sadar ya, ketika ada tawaran kerja dengan Bin Laden yang kontraktor Masjidil Haram, itu banyak teman-teman masuk. Sehingga pegawai-pegawai dari Indonesia itu mutamayyiz, sangat spesial sekali. Mereka multazim, lihya, celananya juga Masya Allah, sholatnya juga Masya Allah. Jadi terwarnai. Itu seharusnya Islam itu, dakwah itu menyebar seperti itu. Jadi di kita bukan terkungkung dalam satu tempat. Kalau seandainya ada di antara kita, ada di antara anak-anak kita yang mau kerja di stasiun televisi, tidak masalah. Tidak masalah. Dan dia mewarnai di sana. Kalau dia tidak bisa mewarnai, maka cari tempat yang lain. Kita butuh warna. Beberapa teman-teman di media mengatakan, kalau tidak ada yang mengantar acara-acara yang ada di Metro, wah itu acara-acaranya semua menyerang Islam. Ya kan? Tapi alhamdulillah teman-teman ini bisa mengantarnya. Dan alhamdulillah di salah satu televisi kita ada teman-teman kita itu yang duduk di dalamnya. Sehingga memang kemasannya kemasan umum, tapi isinya dakwah. Ya kan? Makanya ada pernyataan, wah TV tertentu dimasuki Wahabi. TV tertentu dimasuki Wahabi. Kemarin saya dapat broadcastan dari teman saya ini, ada pernyataan sebagian ulama-ulama dari negeri jiran gitu. Wah sekarang polisi sama BNPT lagi harmonis dengan Wahabi. Ya. Polisi dengan BNPT lagi harmonis dengan Wahabi. Itu dari negeri jiran, dari tetangga sebelah. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman alhamdulillah sudah bisa memberikan warna yang bagus. Berarti orang belum tahu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia tahu, dia akan bertaubat berkali-kali dan bahkan mengajarkan buku. Ini buku barakah betul. Ya, kenapa mesti Syekh seperti ini dimusuhi? Kenapa mesti diidentikan dengan teroris? Dan alhamdulillah ciri-ciri teroris bukan seperti yang beredar saat ini. Yang ngebom kemarin alhamdulillah ciri-cirinya sudah berbeda. Ya kan? Orang dulu beranggapan teroris itu ciri-cirinya 1, 2, 3. Ternyata yang ngebom kemarin berbeda ciri-cirinya. Bukan lagi seperti itu. Ya, karena teroris sudah masuk di penjara. Ternyata ada lagi yang ngebom. Siapa lagi nih kan? Ya, ternyata pengikutnya ISIS. ISIS ini adalah gabungan Daulah Islamiyah dengan Khawarij. Jadi orang-orang yang mengikat Daulah Islamiyah dengan Khawarij yang kontradiktif dengan pemerintah itu bergabung dengan ISIS. Dan saya selalu mengatakan di dalam teman-teman saya selalu memposting videonya ISIS, saya nasihati, jadi segera hapus. Ada itu video orang Arab sekarang keturunan ngomong mukanya muka Arab, bahasanya bahasa Indonesia sambil nuding-nuding kayak gini. Ya, hati-hati negeri kafir, iblis dan sebagainya. Ini orang ISIS, ini jangan disebar-sebarkan. Video seperti ini di-like dan nasihati orang yang menyebarkannya. Begitu pula video tentang Daulah Islamiyah yang ada di Syria yang disebarkan di WA, di media sosial, itu anaknya belajar Al-Quran ya. Orang tua terkesan gitu, ternyuh, wah anak saya harus hafal Quran seperti dia. Terakhir dia jadi nembak dulu. Tanya, tujuan kamu apa? Jadi muqatil. Muqatil itu apa? Tukang perang. Ngapalkan Al-Quran tujuannya tukang perang. Kan sempit maknanya. Jadi memahami Al-Quran itu sempit. Padahal Nabi SAW mengatakan sebaik-baik yang belajar Al-Quran yang mengajarkannya. Jadi bukan habis ini langsung jadi, bukan kita benci untuk menjadi orang yang berjihad di jalan Allah, bukan. Tapi menyempitkan satu makna jihad. Nah ini ada orang tua yang gemar menyebarkan seperti ini. Jadi video negara Islam di Suriah tadi, anak-anak pada ngaji, habis ngaji naik kuda, latihan pistol, habis itu ngaji lagi, itu disebarkan. Wah, kapan anak saya menjadi seperti ini? Ini adalah iklan gratisnya ISIS. Ketika ada video itu delete.
Jangan, dan nasihati orang yang menyebarkannya. Ini promosi. Dan ketika nanti ketika undang-undang anti teroris ini disahkan, ya, itu bahaya untuk kaum muslimin. Jadi sekarang orang nangkap ya, Tasbih 88 itu nangkap orang itu bukan hasil data ketika orang itu dicurigai langsung ditahan. Apapun yang menjadikan itu, ini bahaya sekali. Jadi umat Islam harus berhati-hati. Jangan pernah gemar menyebarkan video-video seperti ini. Ini bahaya sekali. Ya, ini saya katakan, seperti contohnya orang yang berbicara di video itu mengancam negara tauhid. Coba datang ke sini, benahi negara kamu. Apa yang Anda usahakan untuk membenahi negara ini? Walau sedikit pun dia tidak pernah bangun satu masjid. Walau sedikit pun dia tidak pernah bangun madrasah. Ya kan? Kalau mau memperbaiki negara, ayo sama-sama ke sini, jangan ke Suriah. Ayo sama-sama benahi. Ya, apa yang kalian maksud dengan membenahi ini? Yang mereka maksud itu mengganti kepala-kepala negaranya. Saya katakan, kalau seandainya Allah berikan kemampuan kepada kalian, ya, kelebihan kepada kalian berperang. Kalau seandainya negara ini sudah berubah, kalian semua yang menghandle-nya, maka kalian mampu mengcover negara yang begitu besar ini. Tidak mampu. Jadi kesalahan-kesalahan berpikir ya. Dulu waktu masih SMK masih semangat ngaji. Saya sekarang sering banget untuk nazar karena belum tahu hukumnya. Maka saya sudah besar, nazar saya yang belum saya lakukan dilakukan. Kalau seandainya ada nazar yang antum ingat saat ini dan itu kewajiban antum, maka laksanakanlah nazar semampu antum. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ingat apa nazar antum, sudah selesai, istighfar pada Allah SWT. Saya lulus, maka saya akan berziarah ke Kubah Mas, termasuk syirik atau tidak? Ini ditakutkan termasuk syirik. Karena tidak boleh menyengajakan ziarah ke masjid kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Maka tidak boleh orang menyengajakan ziarah ke masjid, ziarah ya, safar terutama ke Masjid Kuba. Wallahu a'lam, apakah orang ini orang Depok atau orang luar? Kalau dia orang luar yang membutuhkan waktu ke Depok itu dengan safar, ini larangannya lebih. Tapi kalau dia orang Depok saja, insya Allah tidak masuk dalam larangan safar ke Masjid Kuba. Ya, tetapi nazar yang demikian mengkhususkan satu masjid daripada masjid yang lainnya, ini tidak boleh. Masjid Kuba Mas tidak ada keistimewaan orang sholat di dalamnya. Rakaat yang di sana sama dengan rakaat masjid yang ada di sini. Tidak ada nas yang mengatakan demikian, bahasanya masjid itu memiliki keutamaan yang begini dan begitu. Apabila ada orang yang meyakini bahwasanya airnya bisa menyembuhkan, buah-buahannya bisa menyembuhkan, ini bisa masuk dalam kategori syirik, dan itu yang terjadi. Saya pernah diceritai orang, itu katanya buah-buahan yang ada di Masjid Kuba Mas, kalau jatuh tidak boleh dimakan. Kalau dimakan katanya bisa sakit. Karena sesuatu yang di situ tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya. Ini khurafat tentu. Khurafat yang terbangun di situ, itu dibangun terus di kalangan masyarakat, sehingga setiap hari hampir saja ziarah-ziarah yang datang dari desa, dari kampung dan sebagainya dengan berbes-bes itu, termasuk paket ziarahnya adalah Masjid Kuba Mas. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahkan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, kuburan bersejarah, itu satu kewajiban bagi orang yang akan naik haji. Ini yang ada di masyarakat. Jadi kalau orang mau naik haji, mau naik umroh, jangan dulu. Kita harus melakukan ziarah ke Wali Songo dulu, yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, dari Jawa Timur sampai Pamijahan. Pamijahan nanti lanjut ke Jakarta, ya, ke Banten dan lain sebagainya. Baru setelah ini dilakukan, baru boleh umroh. Ini yang ada di masyarakat, dan ini tidak benar. Tidak ada kaitannya haji sama umroh dengan ziarah yang ada. Dan orang menziarahi tempat-tempat bersejarah ini
itu tidak memiliki pahala khusus. Pahalanya sama dengan pahala yang orang berziarah kubur di tempat-tempat yang lain. Jadi tidak ada pahala-pahala khusus. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada buku dulu. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan ayat yang mengatakan sebutkan ayat yang mengatakan haramnya beristi'adzah dengan jin, meminta tolong pada jin. Al-Jin ayat 6. Ayatnya. Ayat 6. Iya ayatnya. Ayatnya. Siapa? Ini Ajinat. Siapa yang menyebutkan ayatnya? Iya, ayat 6. Belum hafal. Ya, fazaduhum rahaqa. Baik, dapat satu-satu. Kemudian akhwatnya, siapakah yang meriwayatkan hadis? Siapakah yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mangkana yang bernadar kepada Allah Subhanahu dalam rangka ketaatan kepada Allah, taatilah. Yang bukan ketaatan kepada Allah, maka jangan ditaati. Siapakah perawi periwayat hadis tersebut? Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ya tadi sama aja jawabnya. Kemudian yang berikutnya terakhir untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Apa yang dimaksud dengan kalimatillahi tammah? Al-Quran, siapa yang jawab? Kalau yang jawab 3 dibagi 3.